Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penggunaan kata depan dan partikel. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Mahendra Perdana dari kelas 1B dengan NIM 225211045. Saya Aisyah Auliani dari kelas MBS 1B dengan NIM 225211045. Saya Aminah dari kelas 1B dengan NIM 225211161. Saya Andriana Icawati dari kelas 1B MBS dengan NIM 225211117. Pengertian kata depan. Pengertian kata depan menurut Kompas adalah merupakan jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata lainnya, sehingga posisinya selalu ada di depan. Sedangkan menurut Grida Laksana, kata depan memiliki definisi sebagai sebuah kata yang bisa dipakai untuk menyusun rangkaian dari nomina dengan verba ke dalam satu klausa. Kata depan akan berada di depan kata kerja, yang nantinya membantu menyempurnakan susunan kalimat dengan kata kerja di dalamnya. Penambahan kata depan akan membuat suatu klausa atau kalimat menjadi utuh dan akan semakin mudah bagi kita untuk memahaminya. Aturan penulisan kata depan. Suatu kata depan dapat menjadikan susunan kalimat menjadi lebih baik apabila disesuaikan dengan aturan kebahasaan yang berlaku. Penulisan kata depan atau preposisi tidak bisa digunakan secara asal-asalan. Kata depan perlu disesuaikan dengan aturan agar dapat meminimalisasi adanya kesalahan sehingga kalimat dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca. Aturan penulisan dari kata depan sendiri ada 3 yang perlu diketahui. 1. Penulisan apabila menyatakan tempat. Beberapa kata depan yang biasanya digunakan untuk menyatakan tempatnya itu di, ke, dari, dan lain seterusnya. Hal yang perlu diperhatikan yaitu apabila kata depan digunakan sebagai petunjuk tempat, maka kata depan yang ditambahkan sebelum jenis kata lainnya dapat ditulis secara terpisah dengan menggunakan spasi. 2. Aturan penulisan jika menjadi imbuhan. Sebuah kata depan yang digunakan sebagai imbuhan bisa disambung dengan kata berikutnya. Beberapa kata depan tersebut yaitu kata di, ke, dan dari. Contoh penulisan kata depan jika menjadi imbuhan adalah kakak punya baju baru yang dibeli dari pasar. 3. Aturan penulisan jika berada dalam judul. Setelah disesuaikan dengan 2 aturan sebelumnya, kata depan yang memiliki fungsi sebagai imbuhan atau penghubung pada setiap kata yang ada di bagian judul berarti ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Setiap kata dalam penulisan judul diketahui sendiri biasanya diawali dari huruf besar atau huruf kapital. Namun hal ini tidak berlaku untuk kata depan yang ada pada judul. Jadi kata depan yang ada di bagian judul harus diawali dengan huruf kecil dan disesuaikan dengan 2 aturan sebelumnya. Sementara kata lain pada huruf pertama. Fungsi dan contoh preposisi kata depan. Fungsi kata depan yang pertama menyatakan tempat, yang kedua menyatakan arah asal, yang ketiga menyatakan arah tujuan, yang keempat menyatakan pelaku, yang kelima menyatakan alat, yang keenam menyatakan perbandingan, yang ketujuh menyatakan hal atau masalah, yang kedelapan menyatakan akibat, yang kesembilan menyatakan suatu tujuan. Contoh-contoh preposisi. Yang pertama, kata depan dalam. Contohnya, baju olahraga kakak ditaruh ibu dalam lemari kecil itu, yang menyatakan tempat suatu benda itu berada. Yang kedua, kata depan atas. Contohnya, sepatu Adi ada di atas lemari, yaitu menyatakan suatu tempat. Yang ketiga, kata depan antara. Contohnya, sekolah dan rumah memiliki jarak antara 10 hingga 20 menit saja, yaitu menyatakan suatu jarak. Yang keempat, kata depan akan. Contohnya, dia
selalu teringat akan tragedi tersebut, yaitu menyatakan suatu objek. Partikel dan kata depan. Jenis-jenis kata depan. Jenis kata depan yang pertama adalah kata depan tunggal. Kata depan tunggal sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar dapat dipahami sebagai bagian dari jenis kata depan tunggal yang tidak memiliki imbuhan, awalan, atau sisipan. Hal ini disebabkan karena jenis kata depan tunggal ini mempunyai bentuk yang masih murni dari kata dasar. Beberapa kata depan tunggal yang masih murni atau dasar yaitu seperti bagi, buat, dari, dengan, di, akan, dan sebagainya. Aturan penulisan untuk kata dasar ini juga menyesuaikan dengan aturan penulisan kata depan yang berlaku seperti di atas. Selanjutnya, B. Kata imbuhan. Berbeda dengan kata dasar, kata imbuhan merupakan jenis kedua dari kata depan tunggal. Kata depan yang mengandung imbuhan dapat diartikan sebagai salah satu jenis kata depan yang biasa digunakan untuk tambahan atau imbuhan. Bentuk suatu kata pada dasarnya akan berkembang sesuai dengan imbuhan yang dipakai. Selain itu, kata yang diberikan imbuhan juga akan mempengaruhi fungsi dari kata depan. Bentuk dari kata depan imbuhan sendiri memiliki awalan, akhiran, dan gabungan dari beberapa jenis kata lainnya, seperti kata kerja, kata sifat, hingga kata nomina. Beberapa kata imbuhan yang bisa digunakan sebagai imbuhan yaitu seperti selama, sepanjang, sekitar, seluruh, dan lain-lain. Dari kata imbuhan memiliki bentuk kata depan yang sudah tidak asli. Yang kedua yaitu kata depan majemuk. Jenis kata depan yang kedua adalah kata depan majemuk. Yang pertama ada kata depan berdampingan. Kata depan berdampingan merupakan kata depan majemuk yang digunakan untuk membuat suatu kalimat dengan dua kata depan dengan cara penyusunan, berurutan, atau berdampingan. Beberapa jenis kata depan yang termasuk ke dalam kategori berdampingan yaitu seperti oleh karena, sebab itu, selain dari, sampai ke, sampai dengan, dan lain sebagainya. Jenis yang kedua yaitu kata depan berkorelasi. Berikutnya adalah salah satu jenis kata depan majemuk adalah kata depan berkorelasi. Kata depan ini dapat dipahami sebagai kata depan yang terdiri dari dua jenis atau dua kata dengan bentuk saling berpasangan dan berada secara terpisah dengan frasa lain. Jadi, kata depan berkorelasi yaitu suatu kalimat yang membuat dua kata depan yang terletak secara bersejauhan. Selanjutnya, pengertian partikel. Partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan oleh kaitannya dengan kata lain dalam suatu frasa atau kalimat yang tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Kelas kata tugas merupakan kelas yang tertutup. Artinya, kelas kata ini tidak mudah menambah kata atau menerima unsur bahasa lain sebagai kata baru atau padanan kata yang telah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis partikel yang akan disampaikan oleh teman saya, Mahendra. Jenis partikel. Partikel atau kata tugas dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama ada preposisi atau kata depan, yaitu kata yang biasa terdapat di depan nomina, misalnya dari, dengan, di, dan ke. Yang kedua ada konjungsi atau kata sambung, yaitu kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, antar kata, antar frasa, antar klausa, atau antar kalimat, misalnya dan atau serta. Yang ketiga ada interjeksi atau kata seru, yaitu kata yang mengungkapkan seruan perasaan, misalnya kata ah dan aduh. Lalu yang keempat ada artikel atau kata sandang, yaitu kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina. Contohnya si, sang, dan kaum. Lalu yang kelima ada penegas, yaitu kata yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus dihubungkan dengan kata lainnya, misalnya tambahan kah, tambahan lah, tambahan tah, dan pun. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.